Imam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang fi ahdi Abu Bakar itu sudah jadi suhuf, ya kan? Dan ketika Abu Bakar wafat, ya, dari suhuf. Ketika Abu Bakar wafat, suhuf ini disimpan oleh Sayyidina Umar. Nah, ketika Sayyidina Umar wafat, nah itu disimpan oleh Sayyidah Hafsah. Itu masih berupa suhuf, ya. Sudah ditulis ulang dan sudah di lembaran-lembaran, tapi belum dinaskahkan atau dijilah murotab suwar juga ya suhuf ini. Dan ketika itu kita sudah tahu sendiri, ketika sebelum menjadi suhuf, itu ada dawainya, atau ada faktor kenapa butuh jadi suhuf, ya kan? Karena ketika itu banyak qurra dan hufat yang meninggal ketika, atau yang syahid ketika ghazwah, atau ketika memerangi syayatin Arab, seperti halnya Musailamah al-Kadzab, orang-orang yang murtad, dan lain sebagainya gitu ya. Dan sekarang ada dawai lagi, ada faktor lagi, kenapa suhufnya jadi mushaf. Nah, jadi suhufnya kan masih lembaran-lembaran, nah udah mushafnya sudah dibukukan, sudah dinaskahkan, sudah dijilid. Nah, mushaf di sini ya dawainya adalah ketika itu sudah banyak futuhat atau penaklukan daerah-daerah ya. Malah ketika itu Sayyidina Utsman itu lagi proses penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Nah, setiap panglima perang itu juga qurra dan hufat. Nah, ada yang ke Syam, ada yang ke daerah, ya, ada yang ke Syam, ada yang ke Kufah, ada yang ke Basra, kemudian ada yang menetap di Mekah dan Madinah. Nah, Ahlu Syam, ya, ketika dari Mekah Madinah mengirim pasukan perang ke Syam, nah prajurit yang datang dari kota lain ke Syam itu Ahlu Syam ini membaca dengan bacaan yang saya tidak pernah dengar sebelumnya, Yaqra malam asma gitu kan. Sampai setingkat karena Al-Quran dibaca oleh penduduk kota lain, tidak dikenali, tidak diketahui, sampai ada yang kafir tingkatnya di situ. Jadi bacaannya beda-beda. Nanti di sini kita akan mengenal kiroat. Makanya setelah bahas fix jadi mushaf, kita bahas kiroat. Ya. Jadi misalkan kalian nih kalau nggak tahu yang kiroat yang mana, ada biasanya live di channelnya Masjidil Haram. Itu kalian baca di bagian bawah kan, jam berapa, tanggal suhunya berapa, tanggal berapa hijriahnya, kemudian kodenya siapa dan kiroat apa. Misalkan kita lagi dengar kiroat yang bukan kita kan bacanya pakai kiroat Hafs an Asim. Nah, misalkan kiroatnya itu kita dengar wadduhe, gitu kan, summastawe ila samai fasawe, gitu. Nah, jadi Ahlu Syam mendengar kiroat yang berbeda dari ahlu-ahlu yang lain. Ahlu yang lain mendengar kiroatnya Basra berbeda, yang mereka nggak pernah dengar sebelumnya. Nah, dengan kejadian ini, kemudian Sayyidina Utsman ini menyatukan mushaf, dan di sini kitabahnya akan sesuai dengan semua wujuh kiroat, dan kitabahnya akan sesuai dengan qawaid lughah Arabiyah. Contohnya nih, di Al-Fatihah aja Maliki Yaumiddin, kita nggak melihat mimnya di sini matnya panjang, ya kan? Artinya kan Maliki kan gini. Nah, kenapa mimnya di sini matnya hanya seperti ini? Karena nanti ada qiraat yang lain yang malikinya emang nggak mat, jadi maliki gitu misalnya. Nah, jadi nanti ketika masuk ke Mushaf Utsmani itu sudah bisa dibaca dengan ragam qiraat yang ada. Jadi ketika itu dawai yang ada di masa Sayyidina Utsman adalah perbedaan cara baca gitu ya. Dan kan nggak kayak zaman sekarang. Kita ada video, pokoknya ada muasalat lah. Kita tahu satu sama lain, oh di sana seperti ini, di sana seperti ini. Nah, ketika zaman itu kan mereka kaget. Mereka tahu Al-Quran yang mereka baca itu yang benar gitu. Akhirnya menyalahkan yang lain. Akhirnya yang lain kafir. Akhirnya yang lain merasa ini Al-Quran kok beda. Ini Al-Quran kitab suci beda sama yang punya anak kayak gitu loh banyak ya. Ya, jadi saling salah menyalahkan, saling merasa benar dan lain sebagainya. Ini kan seperti itu perlu ada langkah kan, gimana biar nggak terjadi tambah parah lagi gitu kan. Karena itu sudah lumayan parah sampai ada yang kafir dan sebagainya. Oke. Kita langsung ke kitab ya, Gemaah. Saya akan share screen. Ya. Loading.
Sami'tum sauti atau masih loading ini? Tamam, sepertinya tadi, oh ini sudah share screen ya, atau belum, masih loading. Oke, anak akan share foto saja, mungkin kalau share screen agak susah. Tamam. Hahwadha syuftum ala syasyah ya jemaah. An kitabatil masahif fi ahdi Utsman ad-dawafi wad-dawa'i. Nah, tadi kita sudah dengar mukadimahnya ya tentang gambaran ketika itu kenapa ya udah cukup di suhuf aja, kenapa masih butuh mushaf. Nah, ini ada peristiwanya gitu. Ada dawafi dan dawainya, ada faktornya kenapa kita butuh mushaf. Fi sanatin khamsin wa ishrin minal hijrah wa ba'da an walla Utsman al-khilafah bi amaini ahassa khataran 'alal Qur'an. Id balaghahu anna al-muallim bil Madinah yaqra qira'at ar-rajul wal muallim al-akhar yu'allim qira'at ar-rajul akhar wa ja'al al-giman yaltakun. Jadi ketika itu pada masa Sayyidina Utsman banyak ragam kiroat, berarti di sini kita dapati, yaitu udah tahun 25 Hijriah ya. Dan Sayyidina Utsman sudah 2 tahun menempati kursi khilafah, ya, sudah menjadi khalifah, dan di sini ada khotor, beliau khawatir dan ada suatu peristiwa yang bahaya dari Quran gitu kan. Beliau merasa kayaknya butuh mushaf itu karena ada mu'alim di Madinah di sini membaca dengan kiroat yang kiroat Imam Qori A gitu misalkan. Terus mu'alim yang lain baca dengan qiraat yang lain. Kemudian kita lanjut. Jadi intinya ada beberapa ragam qiraat. Tergantung siapa imam qori'nya ketika masa itu. Yang di Madinah siapa yang mengajarkan, yang di Syam, Kufah gitu ya. Fa'il takuna fa'il talifun. Kalau mereka berkumpul dalam satu majelis, mereka beda-beda akhirnya ragam qiraatnya itu. Hatta irtafa'al khilaf ilal mu'allimiyya. Wa hatta kafara ba'duhum ba'duh. Jadi perbedaan qiraat di sini akhirnya diperselisihkan gitu ya. Dan sampai ada sebagian orang yang kafir. Berarti ini nggak otentik lagi Al-Quran ini gitu kan. Qiraatnya macam-macam, cara bacanya macam-macam. Fabal dzalika Utsman fa khutbah finnas. Utsman mendengar perkara ini, kemudian Sayyidina Utsman berkhutbah di depan jamaah. Faqala antum indi tahtalifun. Faman na'a anni minal amsor asyaddu ikhtilafan. Nah, di posisi ketika itu di Madinah aja banyak khilaf. Nah, apalagi yang di kota-kota lain, di Syam, di Kufah ya. Seperti halnya kita tahu qiraat Sabah aja Kufahnya 3 ragam. Ya, setiap satu qura ada 2 sanatnya lagi di bawahnya. Gitu. Asyaddu ikhtilafan. Summa akhadha yastashirun asabahu fima yaf'al. Nah, kemudian Sayyidina Utsman
berdiskusi, bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain, apa yang kita lakukan dengan hilaf yang syadid ini. Gitu ya. Dan perselisihannya di sini dipermasalahkan sekali ya. Kalau kita zaman sekarang sudah bisa menerima qiraat sab'ah, asyroh, 14. Wa fi hadhihi al-asna' tajma'u jaysh min al-Iraq wa fihi Hudzaifah bin Yaman wa jaysh min Asyam wa tawajjahu li Ghazwi Armenia wa Azerbaijan. Nah, ketika itu ada bala tentara dari Irak dan bala tentara dari Syam. Di Irak ini ada di dalamnya Hudzaifah bin Yaman, dan dari Syam, jadi kan ada dua bala tentara yang dikirim dari dua kota, Irak dan Syam. Mereka menuju ke Tawajjahu li Ghazwi Armenia dan Azerbaijan ya, untuk menaklukkan Azerbaijan. Wa fi masjid minal masajid, terus mereka ketika sholat ya jalasal junud yatadarasuna al-Qur'an. Nah, tadi kita udah tahu dari dua kota ya, asalnya beda. Satu dari Irak, satu dari Syam. Nah, ketika mereka satu majelis di masjid ya yatadarasuna al-Qur'an, jadi para prajurit perang ini tetap ngaji ya. Kita mau menaklukkan suatu kota. Fasami Hudzaifah rajulan yaqra yuhti'una fi ma yaqra. Nah, sini Hudzaifah bin Yaman mendengar bacaan seseorang yang beda dan orang yang lain yang mendengarnya itu menyalahkan fi ma yaqra. Lalu Kufa, orang Kufa kira Mas'ud aku kira kita udah tahu kalau ahlu itu lalu syakirnya bika nah aku lu sholat. Oke, tadi kalian dengar tidak jelas. Wadah ya kemana? Wadah. Sami tum sauti. Oke, tadi ada baca sampai mana? Ini kan masih macam-macam qiraat ya, yang ahlu Kufah apa, ahlu Syam apa gini ya. Kemudian salah satu dari yang lain itu merasa qiraati khair min qiraatik gitu kan. Bada kayak kul bal qiraati huwa hiya shawab, enggak bacaanku yang paling benar. Wa qiraatuka batilah, sampai seperti itu. Wa tanazau, akhirnya mereka berselisih di sini. Berdebat hatta kadat al fitnah ta ubainahum. Jadi akhirnya ada fitnah antara satu dengan yang lain. Faghadiba Hudzaifah. Nah, akhirnya Hudzaifah marah dengan peristiwa itu. Saling salah menyalahkan dan kemudian qiraatnya beragam gitu kan. Sampai memerah matanya. Summa fahami alhamdulillah, kemudian memuji Allah dulu. Summa qala hakadzaka min qablikum ihtalafu. Sebenarnya bukan dari kalian hilaf. Dari sebelum kalian itu baca Al-Qur'an memang sudah seperti ini dan semuanya dari Rasul gitu kan. Wallahi la arkabanna ila amirul mukminin, ya, jadi wallahi beliau qasam ya, bersumpah saya akan pergi ke Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Utsman, wa ma'in intahat al-Ma'arik bin Nasr ya. Wa adat al-Juyus, kemudian Ma'rakah ke Azerbaijan dan Armenia sudah selesai dan menang ya Nasr di sini. Adat al-Juyus hatta tawajjaha Hudzaifah ilal Madinah. Nah, kemudian bala tentaranya sudah kembali ke masing-masing. Dan Hudzaifah langsung kemana? Sekolah. Wa madzaka. Sekolah. Gazautu Armenia. Faida ahlus Syam yaqra'una bi qiraati Abdullah bin Mas'ud. Fayatuna bima lam yasma ahlul Iraq. Fayakfuru ba'duhum ba'du. Fata'adzama. Intinya di sini Hudzaifah cerita ya, tadinya ahlu Syam itu baca qiraatnya Ibnu Mas'ud, kemudian ahlu Iraq enggak pernah dengar qiraat itu, kemudian ada yang sampai kafir. Fata'adzama dzalika fi nafsi Utsman wastasyara sahabat. Kemudian Sayyidina Utsman langsung udah ini perkara yang besar gitu ya. Langsung bermusyawarah dengan sahabat-sahabat, wastaqarra ra'yuhum ala jam'il ummah ala masahif yahrikum adahan. Kemudian dari sinilah ada keputusan, ada qoror di sini istaqarra, ada keputusan yaitu
untuk menyatukan umat dalam satu mushaf, ya. Maksudnya mushafnya satu macam, tapi nanti dinaskahkan beberapa, dan mushaf itu nanti dikirim ke beberapa kota, dan yahriku ma'adah, dan membakar atau udah pokoknya menghabiskan, membakar ya, dihabisi ma'adah, selain mushaf yang ditulis oleh Mushaf Utsmani yang sekarang kita baca ini. Nah, Nasul Mushaf di sini wa allafa Utsman lajnah. Nah, kemudian kalau kemarin Sayyidina Abu Bakar punya lajnah dan lajnahnya punya konun sendiri kan, konunnya yang harus pakai syahid, terus yang jangan cuma dari kitabah tapi juga dari hifat ma'an gitu kan, dan nggak boleh ditulis kalau belum syahidnya 2 rajul. Nah di sini ada lajnahnya lagi, Sayyidina Utsman bikin lajnah, bikin panitia kan, lajnah nasuh, yaitu menaskahkan Al-Qur'an. Ba'da istasyara ashabahu. Kemudian Sayyidina Utsman bertanya, man aktabun nas? Siapakah yang paling bagus dari antara para penulis gitu ya. Penulis wahyu di sini. Qalu katibu Rasulillah Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit lagi yang diajak buat jadi lajnah gitu ya. Masih ingat kan Zaid bin Sabit kemarin juga masuk di lajnahnya Sayyidina Abu Bakar. Qala faman afsahun nas? Qalu Sa'id. Nah, kemudian selain mencari siapa yang aktab, nah di sini nyari yang afsah juga, afsah dari segi qiraatnya. Karena di sini kan termasuk dawainya itu udah qiraat gitu. Makanya di sini dibutuh selain yang kitabah tapi juga yang ditulis itu sesuai dengan dan bisa dibaca dengan beberapa ragam qiraat. Oke, lanjut ya. Jadi tadi baru nanya siapa aktabun nas dan afsahun nas. Nah, afsahun nas di sini Sa'id bin As wa Sa'id bin As bin Umayyah. Oh, Sa'id bin As bin Sa'id bin As bin Umayyah, ini double apa emang gini namanya? Qala falyamal Sa'id wal yaktub Zaid. Nah, berarti dari lajnah Sayyidina Utsman sudah terpilih dari afsah itu Sa'id, yang paling afsah ya, yang paling aktab di sini Zaid. Makanya ya amal Sa'id wa yaktub Zaid gitu. Jadi Sa'id yang memilih ayat-ayatnya dan yang nulis adalah Zaid. Wa usnida ilaihi mari'asatul lajnah, dan mereka berdua, beliau berdua ini Sa'id dan Zaid adalah jadi roisnya lajnah, ketua panitianya. Wa adhafa ilaihima man yusaiduhuma, dan kemudian ada beberapa orang terpilih yang membantu roisnya tadi Sa'id dan Zaid. Kila jama'a isna, dikatakan bahwa mengumpulkan sekitar 12 orang dari Quraisy dan Ansor, wa minhum Abdullah bin Zubair. Ini yang jadi staff-staffnya ya, anggota-anggota panitia tadi ya. Abdurrahman bin Haris, Hisham wa Malik bin Abi Amir, Jadu Malik bin Anas, wa Kafir bin Aflah, wa Ubay bin Ka'ab, wa Anas bin Malik, wa Abdullah bin Abbas. Summa arsala Utsman ila Hafsah. Nah, kemudian Sayyidina Utsman mengirim orang ke Hafsah. Kan suhufnya Abu Bakar itu ada di Hafsah. Jadi tetap kembalinya merujuknya ke suhufnya yang udah dikumpulkan di jam'u, di kodifikasi di masa Abu Bakar. Kan dari Sayyidina Abu Bakar wafat, suhufnya disimpan di Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat, suhufnya disimpan di Hafsah binti Umar. Fatalaba minha suhuf allati kutibat fi ahdi Abu Bakar. Jadi meminta suhuf yang di tangan Sayyidina Hafsah yang disimpan di rumahnya untuk dijadikan mushaf nanti oleh lajnah Sayyidina Utsman. Wallati hufidat indaha ba'da Umar. Arsala ilaiha yaqul an arsilni ilaina bisuhuf nansikhuha fi masahif. Jadi Sayyidina Utsman mengirimkan kami untuk mengambil suhuf dan akan kita naskahkan jadi mushaf gitu. Fa'abat. Nah di sini Sayyidah Hafsah enggan gitu, nggak mau ngasih. Hatta ahadaha liyarud dan naha ilaiha fa'arsalatha. Nah, jadi awalnya enggan memberikan suhuf Abu Bakar itu. Nah, makanya kalau mushaf Utsmani, kalau suhuf Abu Bakar kan. Tapi Sayyidina Abu Bakar juga baru membuat suhuf, jamunya itu kan atas permintaan Sayyidina Umar gitu. Jadi semua khalifah itu memang orang-orang yang sangat berperan di Al-Qur'an. Jadi awalnya Sayyidah Hafsah di sini enggan memberikan suhufnya Abu Bakar itu sampai lajnahnya Utsman, dan Utsman sendiri itu berjanji akan mengembalikan itu. Kemudian ya udah akhirnya dikirim lagi. Wahadada Utsman, jadi akhirnya boleh gitu. Wahadada Utsman ma'al lajnah bistisyarati sahabat dusturul amal. Nah, di sini proyeknya ya, langkah-langkah atau peraturan kerja gitu ya, dusturul amal itu. Wa tahalus fi mayati, dan khulasah peraturan kerjanya seperti ini. Layak tubuh syai' la yuktab syai'un illa ba'da tahakkuk min annahu Qur'an. Jadi nggak boleh ditulis di Mushaf Utsmani nanti yang kita baca sekarang saat ini sampai yaumun hadza gitu ya. Kecuali kalau sudah ditahqiq dulu itu beneran dari Quran atau enggak.
la yaktub syai' illa ba'dal ilm bi annahu istaqarra fil urdu al-akhirah. Apa itu urdu akhirah? Urdu akhirah itu masa terakhir. Kan kita tahu ya bahwa Rasulullah SAW di sini yu'rid hifdhahu minal Qur'an ila Jibril kullasanah wa fisana itu fihi maroten gitu kan. Nah, urdu akhirah itu hafalannya atau tasmi'annya Rasulullah ke malaikat Jibril yang paling terakhir. Karena nanti di situ yang ayat-ayat yang mansuh tilawah udah nggak masuk gitu kan. Urdu akhirah itu benar-benar udah Al-Qur'an gitu kan. Jadi harus tahu dulu yang akan ditulis di Mushaf Utsmani ini yang sampai ada di tasmi'annya Rasul ke malaikat Jibril. Urdu akhirah yang paling terakhir. Layak tab syai'un illa ba'da ta'akkud min annahu lam yansa. Jadi kita nggak akan nulis lajnahnya Sayyidina Utsman di sini nggak akan nulis itu Al-Qur'an di Mushaf Utsmani kecuali sudah tahu itu bukan yang mansuh, bukan termasuk mansuh tilawah gitu. La yuktab syai'un illa ba'da urdihi ala jam'i minas sahabah. Jadi nggak ditulis kecuali setelah dipertunjukkan ke para sahabat, kemudian sahabat, oh ya, anahu Qur'an, anahu la yumsah, anahu fil udda al-akhirah gitu. Jadi benar-benar udah dustur amalnya udah jelas banget ya di sini. Idza talafu fi syai'in minal Qur'an katabuhu bilugati Quraisy. Nah, kita tahu ya bahwa Al-Qur'an bahwa Arab itu punya banyak lahjat ya. Pertama kita bagi dari yang Hijaz sama yang Badui, orang-orang yang nomaden gitu. Nanti yang Hijaz ada di Mekah, Madinah gitu. Dan di Mekah Madinah pun banyak lahjah. Salah satunya yang paling unggul lahjah Quraisy, lughah Quraisy di sini. Jadi lughah ada makna ya, salah satunya sinonimnya dari lahjah ya. Kayak kita di Indonesia aja satu Jawa Timur misalkan, dia ada bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa yang daerah Banyuwangi sana dan lain sebagainya. Nah, di Arab juga gitu. Nah, ini Al-Qur'an ini lahjahnya siapa kan gitu. Yang terpilih adalah lahjah Quraisy kan. Dan nanti ada yang membaca dengan, kan kalau Syam, Basra, Kufah nanti itu termasuk yang udah di luar Hijaz ya kan. Waqad ihtalafat al-lajnah fit tabut wa tabuh. Nah, waktu penulisan kalimat tabut ya itu surat apa ya? Akhir surat Al-Baqarah di sofa terakhir itu kan, tabut gitu. Nah, tabut di sini lajnahnya itu beda pendapat. Ada yang setujunya ke tabut pakai taknya maftuha dan tabuh pakai taknya marbutoh gitu kan. Waqala Quraisyun. Nah, kalau pakai lajah Quraisy itu tabut taknya maftuha. Waqala Zaid. Nah, kalau Zaid bin Sabit Katib Wahyu loh itu tabuh pakai tak marbutoh. Farafa al-khilaf ila Utsman. Nah, kemudian perbedaan penulisan tabus dan tabuh ini diajukan ke Sayyidina Utsman. Ini gimana penulisannya? Kemudian atas perintah Sayyidina Utsman, uktubuhu at-tabut gitu. Fa innahu nazala bilisani Quraisy. Nah, kita ikut Quraisy, ya kan? Dan nanti kalau kalian mau baca tentang kenapa lajah Quraisy itu yang terpilih dan apa hikmah lajah Quraisy terpilih jadi lajahnya Al-Qur'an gitu. Itu banyak sekali hikmahnya. Kemudian yuhafid alal qiraat al-mutawatirah, dan yang tertulis di Sayyidina Utsman, yang tertulis lafadznya di Mushaf Utsmani, nah itu yang mutawatir qiraatnya. Terus gini, emang ada ya Kak qiraat yang guru mutawatirah? Ada gitu. Jadi yang ditulis adalah qiraat yang mutawatirah. Nanti kita baca ada syarat-syaratnya qiraat yang makbulah nanti di pertemuan selanjutnya. Ada syarat-syaratnya apa aja sih gitu. Nanti ada 3 syarat ya. Wala tuktab qiraah ghairu mutawatirah. Al-lafdz alladzi la tahtali fihi wujuhul qiraat birasmi surah wahidah. Nah, jadi ketika ada lafadz yang tidak ada perbedaan untuk wujuh qiraatnya gitu ya. Kayak wadduha sama wadduhe itu kan hanya di imalahnya. Jadi kan sama rosamnya surah wahidah gitu. Kalau tadi contohnya di Maliki Yaumiddin kan ada yang Maliki, ada yang Maliki gitu. Jadi yang kita apa panjang apa enggak kita hafaz An-Nasim. Pokoknya ketika latah talif wujuh qiraat ya satu surah aja rasamnya. Rasam itu penulisannya. Al-lafadz, makanya ketika as-sholatu itu kan ada sod, lam, wawu, sholat. Padahal sholah itu ya udah kirain lamnya itu pakai mat alif aja, tapi kan ada yang tulisannya pakai waw karena nanti lamnya ada yang tebal solo kayak gitu. Makanya sholah itu penulisannya pakai waw rasamnya itu. Kalau kita pakai apa, Zak? Yang sering kita Ayo, baca. pakai apa kita? Kita hafaz An-Asim ya. Kita riwayatnya Kufah kita. Dan itu yang paling masyhur. Hafaz An-Asim. Itu ya kita ya. Jadi untuk bahas qiraat nanti ada pertemuannya khusus ya, babnya khusus. Setelah kita tahu jadi Mushaf Utsmani, nanti kita tahu apa qiraat makbulah, gimana qiraat yang mutawatirah dan apa syarat-syaratnya. Nah, dan siapa aja itu imam qura, terus kita baca pakai apa? Tadi kita baca pakai hafaz An-Asim. Kita Kufah, kita imam qori'nya, imamnya di Kufah. Hafaz An-Asim gitu. Coba deh kalian itu live terus kok di channelnya Masjidil Haram.
Itu qiraatnya macam-macam di situ. Dan nanti kalau kalian udah sampai Azhar, di Azhar juga kita bisa dengar imamnya baca qiraat macam-macam. Pas tarawih itu juga, misalkan 4 rakaat pertama hafaz An-Asim, kemudian lanjutnya Warosh, ya. Kemudian malam berikutnya qiraatnya beda-beda. Jadi nanti jelas di yang ada mas'ulnya kan yang jelasin gitu, imam kita siapa, qiraatnya apa, baca apa gitu. Dari juz berapa sampai juz berapa gitu misalkan. Oke, kita lanjut di dustur amalnya ya tadi ya, aturan kerjanya penulisan Mushaf Utsmani. Alafat ala fi wujul qiraat muhtan lah gitu. Kira menjaga tadi as-shalah maliki yaumiddin gitu kan. Nah, itu kalian tahu sendiri kan kalau Al-Qur'an itu sebelumnya nggak ada titik, nggak ada harokat. Jadi kayak ba sama ta sama nun itu nggak ada harokat, nggak ada titiknya. Terus ha, kho, ha, ha sama kho aja ya. Ain nanti ya, ayat yang mau kita baca itu perbedaannya nanti di titiknya. Ya. Ini tadi lafat yang kalau tadi sebelumnya itu lafat yang wujuh qiraatnya nggak ada perbedaan ditulis satu rosam. Nah kalau lafat yang wujuh qiraatnya beda-beda ya kan, otomatis kalau wujuh qiraatnya beda ada lafat yang harus ditulis beda rosamnya gitu kan. Nah yubayum kinurus muhfirat tapi kalau masih mungkin ditulis satu rosam penulisan dan muhtamilan laha kullaha dan masih bisa dibaca dengan beberapa qiraat. Contohnya tadi Maliki Yaumiddin atau Solo gitu kan. Yuktab birosmin wahid masih satu rosam. Makanya nanti ada sendiri loh namanya ilmu rosam gitu. Ta'ala inja akum fasikun fasikun nanti ada yang fatabayanu, ada yang fatasabdu. Ini loading lagi ya. Lanjut. Jadi inja akum fasikum binabain. Tunggu. Nah, ini. Inja akum fasikum binabain fatabayanu. Nah, ini kira kita fatabayanu. Surat Al-Hujurat ayat 6. Fa'inna hataslu antukra bikiratin ukhra fatasabbatu. Ingat sebelumnya ada titik ya. Jadi mereka jadi titiknya satu di bawah, 3 di atas ya kan. Terus ya, satunya tak, 2 di bawah, yang ya, 2 di atas tak. Jadi kalau nggak ada titik, dia tuh sama rosamnya, ya kan. Ingat ya, dulu sebelum ada titik ya. Li'anal kita bakanat kholiyah minan nuqat wa syakal, karena nggak ada harokat dan nggak ada syakal. Jadi kan kalau kiraat kita kan inja'akum fasikum binabain fatabayyanu. Nah kiraat lain, kiraat ukhra itu ada fatasabbatu. Itu masih bisa satu rosam karena dulu belum ada titik, belum ada syakal. Wang dari al-idhami kaifa nunshizuha. Nah, nunshizuha itu kiraat kita. Al-Baqarah ayat 259. Fa in taslu antuk ra bi qiraatin ukhra nunshiruha. Nah, karena di ro sama za itu kalau tanpa titik sama bentuknya, ya kan? Gitu ya. Jadi seperti inilah yang nanti para orientalis terus bikin syubhat kalau Al-Qur'an itu nggak otentik karena nggak ada titik, nggak ada syakal, nggak ada nuktoh, nggak ada syakal, dan cara bacanya beda, qiraatnya beragam. Kalau kita fatabayanu ada yang fatasabatu, kita nunshizuha ada yang lain nunshiruha gitu kan. Terus selanjutnya al-lafat allati tahtalifu fihi wujuhul qiraat. Jadi kalau ada lafat yang wujuh qiraatnya macam-macam, cara bacanya beragam ya wujuhnya. Jadi wujuh itu sudah di bawahnya Imam Qura nanti. La yumkinu rasmuhu fil khat, tapi nggak bisa ditulis satu rasm karena beda banget penulisannya. Muhtamilan laha yuktab finus habiras min yuwafiqu ba'dul wujuh. Berarti ditulisnya dengan rasamnya tepat dengan satu wujuh dan ba'dul wujuh yang nggak bisa ditulis rasamnya seperti itu. Berarti nggak dipakai wa finus satin ukhra biras min yuwafiqu wajah akhir. Nah, berarti gini, kan menaskahkan Mushaf Utsmani itu ada beberapa naskah kan. Nusohnya nggak cuma satu nuskoh, ada beberapa eksemplar ya. Jadi kalau kalian fotokopi berapa eksemplar kan gitu kan. Nah, ini dinaskahkannya tidak satu eksemplar. Jadi sebagian eksemplar ditulisnya dengan wujuh qiraat yang ini dan sebagian lain dengan wujuh yang surat Al-Baqarah ayat 132. Fa in atuk tafinu ukhra wa auso, bukan wa waso. Kan ini udah beda rasam, enggak bisa ihtimal satu rasam dibaca kayak yang tadi. Fatabayanu fatasabatu nunshizuha nunsiruha. Kalau ini kan harus ada hamzah yang tertulis. Padahal kalau wa waso yang wazannya fa'ala itu enggak ada hamzahnya. Tapi kalau af'ala kan auso bi hamzah. Di anahuma qiraatani. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 132 itu ada qiraat wa waso biha, ada yang wa auso. Kan makna sama ada.
Wa mislu maknanya. Tapi af'ala dia punya kekhususan, waso atau wazannya fa'ala punya kekhususan ya nanti di makna. Karena ziyadah mabna, ziyadah makna kalau disorof nanti. Dan nanti mungkin di tafsirnya kan. Gitu ya. Wa mislu qaulihi ta'ala fi surati Taubah wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar fa in hatuk taffinus wa ukhra tajri min tahtihal anhar. Yang pertama enggak ada min, yang kedua pakai min. Nah, di surat Taubah ayat 100. Jadi dalam nusoh kita itu adanya minnya, adanya tahtahal anhar, nanti di nusoh lain ada min tahtiha al anhar. Kalian kalau mau beli mushaf yang pakai qiraat lain di belakang azhar banyak bizirati min li anna huma qiraatani. Ada beberapa qiraat. Di sini ada 2 qiraat ya, tahtaha atau min tahtiha. Wa tahasyahu ayat tubu ar-rasmaini fi mushaf wahid ahaduhuma fil asal wal akhar fil hasyiyah. Ada juga pakai hasyiyah. Tahasyaw itu ngasih catatan kaki ya, hasyiyah hawamish. Jadi di atasnya tahtaha, kemudian nanti ada footnote-nya gitu. Ada hasyiyahnya min tahtiha. Di alla yatawahhaf anasani tasihul lil awal aw anal awal aslah wasani fara muhtamal fatad ufu qira'a ahadul lafdaini anil akhar biduni murajjih. Wasarat al-lajnah fi amaliha bi amanah wa himmah. Jadi di sini lajnahnya amanah ya orang-orangnya ya, enggak asal nulis pokoknya Al-Qur'an. Wa nusikhat khamsuh, nah yang pertama kali yang dinasahkan itu 5 eksemplar. 5 khamsatu masahif au sab'ah. Nah di sini ada yang mengatakan 5 dan mengatakan 7. Summa uridat al-masaf ila mahratil Qur'an wa lam matma'anna Utsman ilaiha wa za'aha alal amsor. Nah, kemudian setelah Sayyidina Utsman membaca semuanya, sudah dicek, sudah ditahqiq, kemudian disebarkan ke beberapa daerah. Fa arsala ila kulli jundin min ajnadil muslimin bi mushaf. Jadi setiap junud yang dikirim ke Irak, dikirim ke Syam, Basrah, Kufah, nah itu semuanya bawa mushaf. Faman qala innaha khamsa addaha. Nah, kalau pendapat yang bilang 5, tadi kan ada yang pendapat 5, ada yang 7. Kalau pendapat yang 5 berarti itu ada ke Kufah 1, ke Basrah 1, ke Syam 1, ke Madinah secara umum 1, Madinah yang ada di Sayyidina Utsman 1. Ya, yang disebut dengan Mushaful Imam, mushafnya yang dipegang Sayyidina Utsman. Itu yang bilang kalau 5 eksemplar ya. Kufah, Basrah, Syam, Madinah secara umum buat masyarakat umum, sama satu lagi Madinah yang Mushaful Imam yang dipegang Sayyidina Utsman. Nah, terus yang berpendapat 7, ya, jadi ada yang bilang 5, ada yang bilang 7 ya tadi ya. Nah, di sini yang berpendapat 7 qala innaha sitah zada mushaf maki. Ya, jadi kan tadi Syam, Basra, Kufah, Madinah Madinah punya imam, satu lagi Mekah 6. Wa qala inna sab'ah, kalau yang 7 zada ala sitah, yang tadi tambah 1 Mekah, tambah 1 Bahrain dan mushaf Yaman. Wa ja'ala bil Madinah wahid, tapi yang di Madinah 1. Berarti yang 5 itu apa itu tadi? Syam, yang pendapatnya 5, Syam, Basra, Kufah, Madinah umum, Madinah mushaf imam. Tambah 6, tambah 1 Mekah. Kalau tambah 7, ini enggak sama mushaf imam satu. Oh, ada lagi yang berpendapat sama nih ya, berarti yang Madinahnya 2 tetap mushaf am sama mushafnya imam. Wa warada Utsman ila Hafsah suhuf Abu Bakar wa amaru al-wulah. Nah, kemudian tadi kan sudah berjanji ke Sayyidah Hafsah kalau mau mengembalikan suhufnya Abu Bakar tadi. Wa amaru al-wulah fi jamil absar ayah riku kullu mushaf yukhaliful mushaf alladhi ursila bihi. Nah, kemudian kalau ada mushaf yang lain yang berbeda dari mushaf yang dikirim oleh Sayyidina Utsman tadi ke kota-kota tadi, itu semuanya dibakar. Fa fi riwayatil Bukhari, kalau di riwayat hadis Bukhari, arsala ila kulli ufukin bi mushaf mimma nasahu wa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli sahifatin aw mushaf ayahrik. Jadi di riwayatnya hadis Imam Bukhari yaitu memang perintahnya untuk membakar selain mushaf Utsmani. Wa fi riwayati Abi Qolabah fama faza farogo Utsman minal mushaf kataba ila ahli amsar inni sana'tu kada wa kada wa mahautu ma indi famhu ma indakum. Jadi kalau riwayat di Bukhari ya, di hadis Bukhari itu ayah riko untuk membakarnya. Tapi kalau yang di riwayatnya Abi Qolabah itu
famhu ma indakum, hapuskanlah semua yang kalian pegang yang berbeda dari mushaf Utsmani ini. Ya, jadi ini tadi adanya mushaf itu kan karena untuk menyatukan ragam qiraat yang saling menyalahkan satu sama lain. Waqad atharu hadal amal khilafan fi hukmi tahrikil kutub allati fiha ismullah binar. Nah, kemudian di sini akhirnya ada beda pendapat gimana kita membakar, ya tahrik adanya kita membakar dengan api lagi. Padahal di Al-Qur'an itu kan banyak ismullah. Faqala Ibnu Battal fi hadis Bukhari jawazu tahrikil kutub allati fiha ismullah binar. Nah, jadi kalau hadisnya Bukhari di sini boleh gitu ada pembakaran buku-buku yang di bawahnya yang di dalamnya tertulis ismullah. Fa'anna dalika ikramun laha wa anatiha bil aqdam, terinjak oleh kaki wa karihu batuhi makruh, tapi yang lainnya enggak setuju dengan ini. Faqala Hafidz Ibnu Hajar nih, Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Hadal hukam huwa alladhi waqa'a fi dalikal waqt gitu. Jadi di sini akhirnya kita bahas tentang gimana hukumnya pembakaran. Wa mal'an fal ghuslu aula gitu. Nah, kenapa dibakar? Kenapa enggak ditaruh di air gitu kan daripada api gitu loh. Jadi dicuci. Maksudnya itu kan tinta kalau ditaruh di air kan langsung hilang kan. Aula lima da'at al haja ila izalatihi. Wala ditastarihu ilaihi nafas anal hukma yatabi al qasad wan niyah. Jadi sebenarnya suatu hukum itu ngikutin niat dan qasadnya. Karena itu niatnya baik walaupun itu membakar mushaf gitu kan. Famada mal qasad siyanatuhu minal imtihan. Jadi niatnya tuh bukan untuk imtihan, bukan untuk menghinakan Al-Quran, bukan, tapi malah untuk ikram, jaza atakhalus minhu bi ayati wasilah. Jadi boleh dilakukan dengan apapun perantaranya, untuk yang penting untuk ikram, bukan untuk imtihan. Al-haraku awil kharaku awil haqqu awil ghuslu awil ilqa fil bahar. Jadi apa aja pilihannya, mau dibakar, mau disobek, mau dicuci, atau mau dilemparkan ke laut gitu kan. Au irsaluhu ila masani'il waraq litasni'ihi min jadid, atau dikirim ke percetakan untuk dicetak ulang gitu kan. Ila ghairi dzalika minal wasail. Jadi banyak perantaranya. Yang penting tadi apa? Ya tabi al-qasad wa niyah. Karena niatnya di sini untuk menjaga Al-Qur'an bukan untuk imtihan ya. Jadi mafis muskilah gitu kan. Wa antakun wa kullu ma yaltazim an takuna al-wasilah karimah fala yulqa fi mazbalah. Jadi ya yang penting wasilahnya juga masih mending lah daripada yang masih mulia lah daripada contohnya yulqa fil mazbalah, malah dibuangnya ke sampah au fi makanin qada'il hajat gitu kan masalah. Amma idza kana al-qasad al-ihanah, nanti kan qasadnya sianah. Nah, kalau qasadnya ihanah gimana? Fa inna takhalus minhu haram. Nah, itu enggak boleh. Jadi membakar Al-Qur'an, mencuci, ditaruh di air gitu kan, walau bitoriqoh karimah ya. Jadi kalau misalkan niahnya itu karimah tapi wasilahnya itu pokoknya qasadnya itu bukan ihanah gitu ya, tapi wasilahnya itu dengan apapun wasilah itu boleh. Tapi kebalikannya kalau qasadnya ihanah tapi takhalusnya toriqohnya karimah itu nggak boleh ya. Yang penting di qasad. Nah, karena di sini al-hukam itu ya tabi al-qasad wan niyah ya, kama arafna hadal qasad laisa li ihanah lakin lil ikram bil Quran, dan untuk sianah Quran. Biar gak ada hilaf-hilaf kayak tadi ya, saling menyalahkan sampai ada peristiwa yang kafir-kafir gitu kan. Wa mislu hadza yuqalu fi wad'i kutubil ilmi wal hadis wal Quran kutub au alal ardi kanal ula. Jadi pembahasan tentang mushaf Utsmani itu pembahasannya tentang hukum-hukumnya ya. Dan di sini kita ambil sudah dirojihkan bahwa yang penting itu ya tabi al-qasad wa niyah. Tamam. Fahimtum fi soal? Sudah ada gambaran ya gimana. Jadi dari dustur amalnya tadi kita tahu bahwa mushaf Utsmani di sini ada beberapa eksemplar kan, ada pendapat 5, 6, 7 sampai 8. Nah, intinya dari beberapa eksemplar itu dikirim ke beberapa kota dan sekalian imam qori'nya, sekalian junut-junutnya semuanya yang mengajarkan baca dengan mushaf ini, dan mushaf yang lainnya dihapuskan, dihilangkan, dibakar. Dan tadi ada beberapa qiraat ya. Ada beberapa, kalau wujuhnya masih bisa ditulis dalam satu rosem masih gitu kan, masih ditulis. Contohnya tadi fatabayyanu, fatasabbatu, nunshizuha, nunshiruha gitu. Tapi kalau udah beda kayak waso, auso, waso ditulis di beberapa eksemplar, auso ditulis di beberapa eksemplar. Kita masih sampai ke mushaf ya. Jadi kita belum masuk ke qiraatnya,
masuk ke imam qura'nya, ragam-ragamnya, wujuh-wujuhnya belum. Fi soal ya jamaah. Fahimtum. Itu kalau dalam huruf hijaiyah itu ada perbedaannya juga enggak? Jadi kalau huruf hijaiyah semuanya sama. Cuma cara bacanya beda. Contohnya nih, ada yang ro, ada yang ra. Nanti gitu. Dia ada yang rokik, ada yang khafif gitu-gitu. Contohnya Hamzah. Hamzah ini paling banyak bedanya ya. ada yang pernah baca di tajwid apa ya. Hamzah itu cara bacanya 5. Ada yang Hamzahnya itu jahar kan, nggak dibaca kot Hamzah gitu. Ada yang bacanya itu tahfif gitu-gitu. Hamzah itu paling beda cara bacanya pokoknya. Makanya kita tahu sendiri kan kalau kalian tahu kan tempat mikot Bir Ali sebenarnya Bir Ali karena emang di Lajah Quraisy Hamzah tuh nggak dibaca gitu. Jadi nanti ada beberapa qiraat yang Hamzahnya nggak dibaca juga. Jadi nanti hijaiyah lafat-lafat tuh sama, yang beda itu di cara baca ya. Di sini wujuhnya wujuh qiraat, wujuh cara baca. Semuanya sama-sama mat wadduha, tapi bedanya nanti ada yang wadduhe pakai imalah gitu kan. Rasanya masih sama, cara bacanya pelafatan yang beda. Nanti kalau mau lebih lanjut ada pembahasan tentang lahajat wal qiraat. Gimana kita tahu lahjah-lahjah Arab dan juga sampai ke qiraat Al-Qur'an. Karena ada kesinambungan di situ, masih ada relasi dan alaqahnya sampai ada qiraat itu beberapa gitu. Tamam, fahimtum? Tadi So, yang deh, jemaah. ketika sudah apa namanya itu? Sudah diberikan ke Hafsah, terus waktu pengambilan atau apa ke Hafsah itu tadi itu sering mutakotik Saud. Oke,